Anjing sekali tapi tangan ini. Kalau ini kok kecil. Cute, anjing tuh. Bapak Kita Yani. kasih. Bapak Yani. Patrick. SpongeBob mana? Amin juga tuh Bapak Yani. Sorry. Apa itu? Mana alat Ini terusnya? coba. Shalom jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah dengan menggunakan tata ibadah minggu bentuk keempat. Siaran ini dilakukan di studio Citra FM 96,9. Jadi dapat juga didengar melalui siaran radio 96,9 FM. Naik. Oh, di frekuensi situ. Lagi mixer situ tuh atau bro, Kak. Itu naik. DP mic ini frekuensi tak kasih dulu. Dia mau tak out di situ tuh. Iya, nanti kita atur di sini. Nanti atas situ tuh. Di sini Hari juga. ini nggak nyala nggak? Ini boleh terlalu tempel di speaker. Sini. Oh, Oh, situ. Sini aja. Soalnya kan DP mic satu ini toh. Begini boleh. Gitu. Kau dengar sekali kok keyboard itu lalu. Coba bukti. Ikuti pentayangan dan telepon tuh. Pos kesehatan kan mau tutup sementara toh. Ibu pendeta Ya. mau supply. Sudah. Itu pos kesehatan kan mau tutup sementara. Kita tulis juga mau kasih obat sementara. Kita tulis di atas. Iya. Ini udah tahu. Cek Jo. Cek WA aja Pak Patris. Ini ada tulis di atas manual. Ini kita tulis manual. Itu pos gereja mau tutup. Jadi buka ini. Bilang juga. Boleh kok anu Jo, kena di sini nih tata mesin. Ya, bisa kita bilang dari ibadah di akhir ibadah sebentar. Habis amin amin amin. Ada apa ya Cap? Silakan dibilang ini tetap mau tulis ya manual. DP volume cuma begitu. Tadi pengen kasih ini biasa naik. Boleh? Kalau kuat. Tambah sedikit. Tambah sedikit. Tambah kan dari semua. So mentok ini mau kita sih untuk sini. Di anu juga sih. Kita kalau pendeta suruh berdiri, kita berdiri. Habis lonceng ini. Ya, siap ya. Tunggu nanti lonceng kelar. Nanti saya ini. Boleh saya kuat.
Salam Selamat sejahtera beribadah. dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita memulaikan ibadah di hari Minggu dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang keempat. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah, dalam kumpulan lagu nomor 35. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah ketulusan mendahului penghargaan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahas suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus dan suci ini ya Tuhan, kami datang menyembah, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang patut kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan kepada pagi hari ini. Engkau perkenan untuk beribadah di rumah kami masing-masing melalui siaran Radio Citra FM. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor Doa pada Allah, atau dalam kumpulan lagu nomor 46. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengasihi perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa di balik kasih dan setiamu dalam kehidupan kami sering kali melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Apakah itu kami perbuat lewat pikiran, perkataan, maupun tindakan kami, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Ya Tuhan, Engkau mengenal pribadi kami masing-masing, sebab kami tahu Engkau di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, pilihlah kami, baharuilah kami, tolonglah kami, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus, dalam kumpulan lagu nomor 15. Yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Haleluya. Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam persekutuan yang indah dan mulia ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Anugerahkan hidup supaya
maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, kami mohon kami semua, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kiranya Engkau sempurnakan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman suluh langkah kami dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita membaca Alkitab dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Judul perikop adalah Mordekai dihormati. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan Allah. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigdat dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, tetapi berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai, dan oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran. Beritahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja perkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasanya dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai,
Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat 53, "Tuhan Allah telah berfirman", dalam kumpulan lagu nomor 20. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan sampai saat ini kita boleh memberi atau mendapat kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Walaupun diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, tantangan dan pergumulan, tetapi oleh kasih setia Tuhan, kita tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melepati atau melewati setiap fase kehidupan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketulusan mendahului penghargaan adalah tema ibadah di minggu ini. Jika kita belajar tentang ketulusan mendahului penghargaan, itu berarti ada nilai tambah atau nilai tersendiri, sebab dari sebutannya saja adalah ketulusan. Ketulusan dalam bahasa Ibrani disamakan artinya dengan sempurna atau perfect. Hidup dengan tulus hati merupakan salah satu pengajaran yang disamakan dalam Alkitab. Hidup dengan tulus hati artinya tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Ikhlas menjalani kehidupan dan tulus melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 ini bukan terjadi secara kebetulan. Apa sebab, saudaraku? Karena ada rancangan dan kuasa Tuhan yang bekerja melalui Ester. Ester adalah nama aslinya Hadasa, anak dari Abigail, dan hidup sebagai yatim piatu. Bahkan juga kalau kita melihat kehidupannya, dia adalah seorang yang hidup sangat susah.
Tetapi dia diasuh oleh Mordekai, seorang dari suku Benyamin. Ester adalah sosok perempuan berperawakan, elok dan cantik parasnya. Ia dipilih oleh Raja Ahasveros menjadi raja melalui sayembara yang dilakukan untuk menggantikan Ratu Wasti yang telah dipecat dan dibuang karena sikapnya menolak titah raja untuk memperlihatkan kecantikannya pada sebuah pesta yang besar. Bahkan juga ketika itu terjadi di Benteng Susan, itu kota Persia, yang terjadi pada tahun kurang lebih 485 sampai 485 sebelum Masehi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara garis besar, kitab Ester ini menceritakan tentang kehidupan umat Yahudi di Persia, situasi sosial, politik, dan keamanan. Umat Yahudi sementara terancam oleh karena diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Oleh karena itu, ketika diperhadapkan dengan ambisi dan egoisme Haman, maka mereka diperhadapkan dengan pergumulan ini. Haman adalah keturunan Amalek, dan ia hendak membunuh dan melenyapkan orang-orang Yahudi yang ada di Persia. Akibatnya bagi mereka yang melanggar titah Haman dihukum, termasuk Mordekai dan kaum Yahudi. Haman mendapatkan penghargaan dan kedudukan tinggi, dan Raja Ahasveros dia diberi tempat, bahkan juga dia memiliki perilaku yang angkuh, menginginkan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya untuk berjumpa dengannya dan tidak digubris oleh Mordekai dan umat Yahudi. Dengan alasan apa, saudaraku? Karena Mordekai dan orang Yahudi, mereka memiliki prinsip keyakinan bahwa hanya Tuhan Allah yang patut dihormati dan dipuji. Oleh karena itu, Mordekai dan Ester berupaya menggagalkan niat jahat Haman dengan mengerahkan semua umat Yahudi di Persia untuk berkabung dan juga berpuasa selama 3 hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu malam Raja Ahasveros tak dapat tidur. Karena itu ia memerintahkan agar buku catatan sejarah dibacakan baginya. Dan ternyata dalam sejarah kerajaan Persia ada seorang Yahudi yang sangat berjasa, dan juga dalam keadaan seperti itu orang ini adalah orang yang melakukan sesuatu, termasuk bagi Raja Ahasveros. Seorang yang dimaksud adalah Mordekai, sepupu Ester. Kebiasaan yang sering dilakukan ialah raja memberikan atau menganugerahkan kehormatan kepada seseorang yang sangat berjasa, dan dia adalah Mordekai. Dia akhirnya kemudian menerima kehormatan itu, dan dengan kehormatan yang diberikan raja kepada Mordekai, di satu sisi menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan Haman, tetapi di sisi yang lain menjadi sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan bagi orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi sama sekali di luar dugaan Haman, saudaraku. Allah bertindak memutarbalikkan nasib. Apa yang dipersiapkan Haman untuk Mordekai pada akhirnya diterima oleh Haman sendiri. Sebaliknya, apa yang Haman megahkan untuk dirinya sendiri justru dinikmati oleh Mordekai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketulusan adalah salah satu kebiasaan hidup yang harus melekat pada diri kita sebagai orang percaya, dan harus dinampakkan dalam segenap hidup manusia.
segala sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan oleh setiap orang, maka akan mendapat perhatian dan penghargaan dari dirinya. Bahkan juga diungkapkan apa yang Tuhan persiapkan untuk memberikan apa yang terbaik bagi manusia. Penghargaan dan penghormatan yang diraih melalui pengorbanan yang tulus menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Kenyataan yang terjadi seseorang adalah persaingan yang tidak sehat, mengejar status sosial, jabatan, kekuasaan, dan status ekonomi. Demi kepentingan diri sendiri, orang menghalalkan segala cara, bahkan solidaritas kepada sesama seringkali diabaikan. Dengan adanya sikap saling menjatuhkan dan memanfaatkan orang lain, seringkali dilakukan kita sebagai manusia yang mengejar ambisi. Penghargaan dan kehormatan diperoleh melalui tipu muslihat dan kecurangan dengan mengabaikan kualitas sumber daya manusia. Seringkali orang berbuat baik untuk mendapatkan balasan yang setimpal dengan kebaikannya. Pada dasarnya, berbuat baik merupakan kewajiban setiap orang yang ingin menggapai tujuannya, bukan untuk memperoleh penghargaan, melainkan membuat diri menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika dunia dipenuhi kebaikan, maka proses kehidupan akan berbuah menjadi hal yang membahagiakan bagi kehidupan sesama manusia. Sebab setiap orang yang selalu mengingat dan mengenang siapa saja yang telah menanamkan kebaikan dalam dirinya. Demikian saudaraku, dalam kehidupan kita, termasuk apa yang dialami oleh Raja Ahasveros, yang teringat jasa Mordekai. Dan mengenai hal itu, Mordekai sama sekali tidak mengambisi mendapatkan apapun dari raja. Sebaliknya, dia berpikir bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi keselamatan raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan pada akhirnya akan menang. Sebab Allah tidak pernah tertidur. Ia tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Ia akan memberikan ganjaran setimpal bagi setiap manusia menurut perbuatannya. Perwujudan kualitas iman orang percaya dalam ketulusan, hendaklah kiranya itu juga menjadi nyata dalam kehidupan ini. Kita harus tampil dalam peran untuk selalu menghadirkan damai sejahtera yang Allah anugerahkan kepada kita melalui atas kerja yang baik dan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi umat yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional untuk menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memiliki hati yang tulus, karena Allah menghendaki umatnya meneladani karakter Kristus yang mengorbankan dirinya dengan ketulusan, setia, dan taat kepada Bapa yang mengutusnya, serta rela sengsara, mati tetapi bangkit, naik ke sorga, lalu dimuliakan oleh Bapa di sorga. Kita juga harus menyadari bahwa gereja hadir dan berada di dunia ini yang majemuk untuk mewujudkan damai sejahtera Allah yang menghendaki umatnya untuk saling mengasihi, saling melengkapi, saling membangun, bahkan juga dalam kebersamaan kita tetap memelihara iman kepada Tuhan sebagai juru selamat manusia dan dunia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai warga gereja yang adalah bagian dari warga negara Indonesia, bahkan masyarakat dunia,
kita turut menggumuli musibah akibat dari COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa. Kiranya juga Tuhan menghibur keluarga yang berduka dan memberi kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Bahkan juga ya Tuhan, dalam kehidupan ini kita juga diingatkan untuk selalu hidup di dalam kasih, dalam kebersamaan. Kita juga berdoa untuk melindungi para dokter dan tenaga medis yang merawat semua pasien, serta kiranya juga Tuhan selalu menganugerahkan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah dan gereja yang berupaya untuk menanggulangi pergumulan yang terjadi saat ini, termasuk dalam persoalan di bidang ekonomi. Tetapi semuanya itu keyakini bahwa Tuhan yang adalah Allah kita, Dia sanggup untuk menghentikan, melenyapkan virus tersebut. Dan karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memberi diri untuk mendoakan. Kita berdoa dan berpuasa, sebab Allah sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup mengeluarkan kita, mengeluarkan segala pergumulan yang kita hadapi. Janganlah khawatir, saudaraku, di tengah dunia ini, maka kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, meski dunia ini seakan-akan penuh ketidakadilan. Lakukanlah yang terbaik dan tebarlah kasih Allah. Lakukan itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Biarlah kami atau kita mampu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah situasi ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NKB 196, Ku Beroleh Berkat, atau kumpulan lagu nomor 43. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami, selaku umat ciptaan-Mu, kami datang bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menyertai, melindungi, dan memberkati kami selama seminggu yang telah kami lalui. Walaupun diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, masalah, dan tantangan, namun kami yakin Tuhan,
Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi. Kami juga boleh beraktivitas, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami selalu menikmati kasih setiamu dalam hidup kami, sebab Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi kami dari hari ke hari. Sekalipun ketika kami menjalani ini, ada begitu banyak masalah, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu di hari Minggu ini. Tuhan tolong, supaya firman ini menuntun kami, supaya kami semakin hidup benar di hadapan-Mu. Kami selalu hidup dalam ketulusan, sehingga kami melakukan apa yang terbaik. Bukan kami menginginkan kami memperoleh apapun, tetapi ketika kami melakukan, maka Engkau Tuhan akan selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kami pun sudah memberi persembahan. Terimalah persembahan kami yang dengan tulus, agar menjadi berkat untuk melancarkan program pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena meskipun di hari Minggu ini kami tidak dapat pergi beribadah dalam persekutuan jemaat di rumah gereja, tetapi kami boleh beribadah dalam persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami ketika kami beribadah di hari Minggu ini. Bahkan kami boleh melaksanakan ibadah ini dalam siaran Radio Citra FM. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemilik Radio Citra FM, operator, teknisi, serta peralatan yang digunakan. Kiranya itu akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Paulus Titiwungan Wenang Mahakera. Berkatilah pelayan khusus, para pelayan kategorial jemaat, komisi-komisi kerja, panitia hari-hari raya gereja, seluruh perangkat pelayanan yang ada, pegawai gereja dan kostor. Kiranya senantiasa dianugerahkan kemampuan, semangat, dan sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih terulur menjamah mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya bahwa dengan nama Yesus ada kesembuhan, kekuatan ilahi. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang berhari ulang tahun, baik kelahiran atau pernikahan. Kami mohon ya Tuhan, lengkapilah sukacita mereka, sehingga mereka akan selalu bersukacita dengan sukacita yang Engkau anugerahkan kepada mereka bersama dengan keluarga. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau tetap akan menyertai mereka secara khusus yang berhari ulang tahun pada hari ini. Helmi Rantung, Lawrence Umpun, Syamas Matilda Kadumat, Aprilio Tamunu, Revaldro Hutajulu, Stevie Paparang, dan keluarga Tumbel Andreas, keluarga Moniong Salmon, keluarga Warwis Wehanto. Ya Tuhan, berkati mereka yang berhari ulang tahun di hari ini. Kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka secara pribadi dan juga keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa,
Engkau yang mengetahui pergumulan kami yang terjadi di saat ini, yaitu dengan ancaman wabah virus corona yang telah menelan begitu banyak korban jiwa. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, hiburkan keluarga yang berduka, juga sembuhkan mereka yang sakit, lindungi dan bentengi para medis, bahkan juga tenaga dokter dalam merawat semua pasien yang ada. Namun, sebagai umat yang percaya, kami juga punya keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat menghentikan dan melenyapkan virus tersebut, karena Tuhan adalah penguasa alam semesta. Namun ajarkanlah kami semua untuk menjadi pemimpin umat sebagai pemimpin negara, serta juga kami semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kami. Kasihanilah kami, kasihanilah negara ini, bahkan secara khusus kota Manado. Ampunilah kami, pulihkanlah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat, daerah sampai di lingkungan kami. Kiranya kasih setiamu menyertai pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan untuk melayani masyarakat, terutama dalam menangani wabah penyakit, bahkan juga masalah ekonomi yang menimpa negara kami, ke daerah kami, bahkan kota kami. Berikanlah kebijaksanaan dan akal budi, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan tuntun mereka, disertai oleh Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Anugerahkan mereka dengan kekuatan dan kesehatan serta sukacita dalam menjalani masa tua. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya juga Engkau memberkati bagi seluruh anggota jemaat Gemim Paulus Sitiwungan Wenang Makeret dari kolom 1 sampai kolom 45. Pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, kiranya senantiasa dilindungi, disertai dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Engkau akan selalu menolong kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Engkau bentengi kami dengan malaikat surgawi. Berkati kami dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Bahkan Tuhan, dijauhkanlah kami dari wabah virus, kecelakaan, sakit, penyakit, bencana alam. Kiranya Tuhan menyatakan kasih setia dan anugerah dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami, diberkatilah kami bersama dengan keluarga kami yang ada di dekat kami ataupun terpisah jauh dari kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menyediakan apa yang terbaik untuk kami. Karena itu ya Tuhan, inilah kami semua. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi nyanyian NKB nomor 197, Besarlah Untungku, atau dalam kumpulan lagu nomor 44. Jika Yesus
Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada mereka yang sakit, yang lanjut usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikian ibadah, dan bagi jemaat disampaikan info untuk memutus mata rantai COVID-19 karena apa yang di poliklinik tidak memenuhi syarat, maka poliklinik Paulus Sitiwungan Wenang Mahakeret akan ditutup sementara mulai hari Senin 27 April 2020. Untuk informasi hubungi Dr. Mary Manimpel dengan nomor jemaat 0812440638, dan nanti kita akan melihat bahkan juga apabila ada hal-hal yang kita butuhkan dapat dihubungi di kantor jemaat. Sekali lagi, karena APD di Politeknik tidak memenuhi syarat. Karena itu Tuhan kiranya menolong kita. Terima kasih untuk remaja dan pemuda membantu kita di hari ini. Tuhan kiranya akan menolong kita sekalian. Selamat hari Minggu, terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikian ibadah minggu kita di hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.